sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin ini. Kami minta kesediaan waktu dari Bapak Mukhlis, Bapak Ahyar, dan Ibu Ros. Bisa Bapak ya, Ibu, kita lakukan wawancaranya. Kita mulai dari yang pertama, kami pengen tahu nih Pak, sejarah gimana sih awal mula berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin ini? Nama saya Mukhlis bin Marwan, dan saya boleh dibilang pencetus awal berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin Kanjeng Umah ini. Jadi di sini sebelum saya menyampaikan perihal berdirinya lembaga pendidikan, di sini juga ada kaitannya dengan yang namanya musola, rumah ibadah, yaitu musola yang namanya juga Al-Muttaqin. Nah, setelah menjadi masjid, ringkas cerita, itu para tokoh masyarakat dan masyarakat menginginkan adanya ketua masjid. Jadi waktu itu ketua musola Bapak Abdul Raja, kemudian diusulkanlah oleh masyarakat, dipilihlah pengurus masjid. Nah, kebetulan saat itu karena mungkin saya mengusulkan menjadi masjid, maka saya diminta untuk menjadi ketua masjid atau ketua DKM Al-Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin. Dan berjalannya waktu, maka kami berpikir bersama pengurus masjid, karena saya sudah terpilih menjadi ketua masjid, saya berpikir terutama kepada tokoh yang utama, yang paling pertama saya ajak, yaitu sebagaimana tadi disampaikan ada candaan, bagaimana kalau kita buat yayasan. Karena setelah adanya yayasan itu, kita bisa mengelola pendidikan mulai dari TK ataupun RA, MI, MTS, dan juga masih adanya TPQ yang ada semakin kuat secara hukumnya. Nah, di sana memang itu tadi, kayaknya ngelamunnya terlalu jauh, nah, kan gitu. Apakah mungkin, ya kan gitu. Tapi insya Allah kalau kita niat baik, saya jawab ketika itu, insya Allah akan berjalan. Modalnya dari mana? Ya, bismillah lah, nekat aja lah, gitu lah. Jadi, alhamdulillah waktu itu, Bapak Mukhtar Bangun itu salah satu pengurus masjid. Bapak Mukhtar Bangun, yang memang bersama saya selalu itu. Jadi ketika awal mau mendirikan yayasan itu, saya dengan beliau memang support betul. Ada kalinya saya kendor, tapi beliau semangat terus. Lalu kemudian di hari lain, kami mengajak yang namanya Bapak Kaswoto, Ibu Rosnawati, kemudian Bapak Abdul Raja, kemudian Bapak Muhammad Jahid, dan bersama saya. Hanya 5 orang. Karena saat itu yang diperlukan hanya pembina, pengurus. Jadi pembina sekurang-kurangnya 1 orang, pengurus ya sekurang-kurangnya 3 orang. Belum ada pengawas waktu itu. Kemudian tadi peletakan batu pertama itu harinya saya lupa, harinya kalau nggak salah Jumat, tanggalnya saya lupa, bulan berapa saya juga lupa, tapi agaknya ada dokumennya itu di rumah Pak Abdul Raja, foto pengecor naruh simen dan lain sebagainya. Nah, saat itu kami juga
menyampaikan kepada Pak Lurah. Pak Lurah waktu itu namanya Pak Raja Kamaruzaman, Lurah Tanjurumah. Kemudian juga kepada Pak Camat, yang minta izin, minta doa, minta sokongan. Alhamdulillah kami mengundang di apa namanya 1 minggu setelah itu peletakan batu pertama, kami mengundang Pak Lurah dan Pak Camat. Alhamdulillah di hari itu cukup meriah. Jadi dengan modal 1.700.000 itu kami jadikan pemberian material seadanya. Dan alhamdulillah dari Pak Camat saya masih ingat, beliau juga nyumbang semen, entah seberapanya, yang jelas ada. Dari Pak Lurah pun, Pak Kamaruzaman juga ada nyokong semen untuk saat itu. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 pekan, Pak Haji Abdul Aziz mengabarkan bahwa beliau menyumbang, kalau rupiahnya, kalau ribunya saya lupa, kalau rupiahnya itu sejumlah 200 juta Dari Bapak Haji Abdul Malik saat itu. Uang itulah yang lalu kemudian kami menyelesaikan gedung yang pertama itu 2 lantai, 3 lokal. untuk MI belum buka. Untuk TPQ kami belum punya RA ya kan, TPQ. Jadi tahun 2000 gedung RA pertama. Langsung jadi itu di tahun 2000 itu. Jadi untuk TPQ masjidnya sendiri gimana itu Pak? Nah itu berpindah ke sini. Oh jadi jadi include. Jadi TPQ itu langsung di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin sampai hari ini. Tapi masjid saat ini tidak mengelola karena memang kesepakatan di tahun 2013 itu biar fokus mengelola pendidikan, masjid mengelola keagamaan dan kemaslahatan umat. Maka dibuatlah 2 itu tadi. Jadi clear kami, tidak ada permasalahan apa-apa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaizat, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Muttaqin Tanjung Uma, Kota Batam, mengucapkan buah zaitun, buah tin banyak dijual di Pasar Nagoya. Selamat ulang tahun buat Yayasan Al-Muttaqin. Semoga sukses, makin berjaya. Naik perahu menjala belana, menjalaikan belana bersama Pak Ikin. Kalau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak, jangan lupa sekolah di Yayasan Al-Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin yang ke-25. Semoga semakin maju dan selalu memberi manfaat bagi banyak orang. semoga terwujud semua visi dan misi yang kita umat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin. Pada kesempatan ini menyampaikan tahniah ucapan selamat kepada hari jadi Yayasan Al-Muttaqin yang ke-25. Semoga di usia yang ke-25 ini dengan alamat sempurna, usia yang semakin bertambah atau usia yang sudah menuju dewasa, bahwa al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa keberkahan itu bersama usia yang lebih tua. Insya Allah dengan usia yang lebih tua yang sudah bertambah dengan usia 25 tahun ini, Yayasan Al-Muttaqin semakin menebar berkah untuk orang-orang yang di dalam Yayasan Al-Muttaqin dan orang-orang yang sekitar Yayasan Al-Muttaqin. Insya Allah menebar berkah untuk bahagia, meraih bahagia dunia dan akhirat. Maka saya atas nama lembaga Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan semua jajaran atau pendiri Yayasan Al-Muttaqin. Semoga Yayasan Al-Muttaqin dengan keberadaannya menjadi amal jariah
yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sekali lagi, selamat untuk usia yang 25 tahun. Insya Allah mudah-mudahan semakin jaya dan senantiasa jaya abadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan guru-guru makin ditingkatkan di Yayasan Al-Muttaqin ini. Merdeka. Semoga Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin bisa bersaing dari segi bidang pendidikan formal dan non formal, dan bisa bersaing di dunia pendidikan internasional karena kita dekat dengan negara tetangga. Mari kita gunakan teknologi sebagai alat untuk menunjang pendidikan untuk masa depan yang akan datang. Semoga Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin bermartabat, berprestasi, bermutu, mendunia. Success for us all. Thank you. Semoga Yayasan Al-Muttaqin semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yayasan Al-Muttaqin tetap di hati. Semoga terus menjadi pilar pendidikan yang kuat, mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Jaya selalu. Semoga Yayasan Al-Muttaqin semakin maju dan terus memberi manfaat bagi orang banyak. Semoga Yayasan Al-Muttaqin selalu menjadi inspirasi dan harapan bagi masyarakat. Kami RA Al-Muttaqin